Pemirsa, Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi kita terputus belum membahas hasil Pilkada serentak 2024 ini dan kemudian membaca skenario dan opsi-opsi pilihan kandidat di 2029. Mas Saiful Mujani, prediksinya seperti apa? Pilkada ini adalah satu tes gitu ya. Seberapa penting Pak Jokowi. Terbukti masih penting. Terbukti cukup penting. Setidak-tidaknya Pak Jokowi itu istilahnya itu sejalan dengan Indonesia secara umum, masyarakat Indonesia maksud saya. Oleh karena itu dia sukses sebagai politisi gitu ya, karena bisa menempatkan diri pada masyarakat Indonesia yang seperti ini, ya, kira-kira kayak begitu. Nah kemudian membaca 2029 ini? 2029 ini dari tes ini, gitu ya. Yang paling utama adalah pertama dia punya jaringan politik di berbagai daerah, gitu ya. Terutama di Pulau Jawa, yang pemilihnya paling banyak adalah di Pulau Jawa. Dan oleh karena itu sukses pilkada ini merupakan satu resource penting untuk 2029. Oke. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa sukses 2024 itu tidak bisa dipisahkan dari PLT-PLT. Betul. Iya, dari PLT-PLT itu. Nah sekarang adalah gubernur, bukan PLT, gubernur beneran ya, udah gubernur beneran. Ya kan? Iya. Dan pilkadanya itu akan dilakukan setelah Pilpres lagi. Ya kan? Ketika mereka sedang berkuasa. Artinya hasil yang sekarang atau pejabat-pejabat daerah sekarang adalah pekerja-pekerja politik untuk 2029. Sekarang kan kita menduga-duga nih. Ya. Ini mereka jalan bersama, Pak Prabowo sama Pak Jokowi akan jalan bersama 2029. Lalu kemudian Pilpres 2029 selesai dong, Prof. Itu. Masa nggak ada lawan? Nah persis. Jadi sekarang kita ngitungnya bukan seperti harapan tadi yang dikemukakan oleh Bang Don akan terjadi matahari kembar yang pecah. Kan itu udah selesai cerita itu, gitu ya. Jadi ini solid, dua pimpinan ini, yang satu mantan, yang satu masih menjabat kuat sekarang, yang dari pengamatan saya populer. Pak Prabowo populer di masyarakat seperti Pak Jokowi juga. Ya itulah masalah Indonesia gitu maksud saya. Nah jadi ini udah selesai dan ini akan solid sampai 2029. Wakilnya akan Gibran lagi kemungkinan itu. Siapa penantangnya berarti? Yang pertanyaannya adalah ini akan ditantang oleh siapa, kan gitu loh. Nah oleh karena itu resource-nya yang akan menjadi penantang kan salah satunya adalah tentu dari partai politik. Karena hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Kedua mungkin dari elit-elit pemerintah daerah, termasuk ormas gitu ya, yang berpengaruh. Siapa mungkin Yahya Stakuf, kita tidak tahu, NU karena besar gitu ya. Itu contoh aja, atau dari Muhammadiyah. Terus kemudian juga dari elit nasional sekarang, dari menteri-menteri, dari partai dan dari gubernur kemungkinan ya. Nah siapa sejauh ini lawan terberatnya kira-kira Mas Saiful? Sejauh ini saya belum melihat. Bukan yang gagal menjadi gubernur di Jakarta? Saya kira Anies maksudnya. Iya. Anies tuh udah bisa jadi calon, dia udah syukur banget. Gitu. Jadi kalau minta jadi itu terlalu banyak, Anies itu kan dia bukan tokoh partai gitu ya, bukan oligarki juga kan gitu loh. Jadi apa alasannya? Karena dia pinter mungkin gitu ya, disukai, masih muda, disukai oleh orang. Tapi kan udah dites, udah dicoba. Alasan itu udah dicoba oleh Bang Surya gitu ya. Ternyata tidak mudah kan kira-kira begitu. Kan kemarin orang jadi menurut saya apakah dia akan maju lagi? Apa alasannya Anies harus maju lagi? Pertama tadi dia harus punya resource untuk maju itu. Pertama yang paling misalnya 5 tahun ini dia bikin partai begitu. Artinya dia kalau bukan bikin ikut partai lah. Itu partainya Bang Surya kan udah capek kelihatannya gitu. Masuklah ke situ kan gitu. Siapa tahu jadi apanya kan di situ Bang Dong ya kan? Iya kan? Saya atau partai yang lain terserah lah gitu ya. Itu satu. Kemarin Prof, ini kemarin itu kan orang
berbicara tentang Andika adalah salah satu kandidat jika lolos di Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Tapi katanya, saya kira itu logis ya, berharap Pak Andika. Di kita seperti Prabowo, seperti SBY ada tradisi tentara gitu ya yang punya nilai positif di hadapan pemilih kita, dikagumi, disegani dan dihormati, itu tentara. Dan Pak Andika bintang 4 dan dilihat dari kapasitasnya juga bagus gitu ya. Saya lagi kampanye nih kayaknya. Tapi saya bantuin nih Mas. Tapi terbukti kan gitu ya, tidak cukup kekuatan Pak Andika ini dites di Jawa Tengah gitu ya. Jadi tadi Pak Andika itu belum match dengan Indonesia, dengan pemilih Indonesia. Pemilih Indonesia itu becek sekali, itu yang saya maksud. coba ulang, pemilihan Indonesia itu becek sekali. Jadi orang seperti Pak Andika yang ingin lurus saja, mungkin logistik juga tidak terlalu punya banyak, kira-kira begitu. Itu tidak cukup di Indonesia berpolitik dengan cara seperti itu, kira-kira menurut saya. Nah, oleh karena itu, setelah Pak Andika dites seperti itu, kita harus melihat yang lain. Dari partai ada AHY kan? Dari partai misalnya AHY. AHY masih muda gitu ya. Dan menurut saya itu salah satu yang bisa dihitung. Punya kemampuan komunikasi yang baik, to some extent mungkin personality juga oke gitu ya, tidak meletup-letup semacam itu, tidak emosional. Saya kira salah satunya AHY ya, bintang 2029 ini. Ya, jadi itu dari partai. Itu pilihan. Partai yang lain lagi, partai mana? Kita lihat aja di Golkar, ya kan, Bahlil maksudnya. I don't think so gitu loh. Jadi Ridwan Kamil bagaimana? no, jadi gini loh, ada pakemnya untuk jadi, Ada rumusnya? ada rumusnya untuk jadi calon presiden. Makanya saya heran itu ada calon independen di DKI, siapa itu? Iya, itu kita nanti bahas juga tuh. Iya, tapi hasilnya kemarin Dharma Pongrekun Kunwardana. Tapi itu hasilnya kemarin juga lumayan mengejutkan ya. Iya tentu mengejutkan. Tapi kan itu main-main aja menurut saya. Jadi kalau orang mau maju menjadi presiden Indonesia, masyarakat kita masih tadi yang saya sebutkan, belum seperti di Amerika milih Obama. Jadi Ya kan, belum. Apa berarti rumusnya jadi apa? kelihatannya- Rumusnya satu adalah kita harus urusi dulu masalah saranya. Saya bukan penganjur sara, tapi fakta politiknya begitu. Jadi saranya harus dibersihkan. Bang Don nggak bisa Nggak bakal nyalon. bisa jadi presiden. Nggak bisa jadi presiden, Bang Don gitu. Bukan saya rasis sama Bang Don. Sebagai orang NTT dan seorang non Muslim, misalnya kayak begitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah masalah Indonesia kayak begitu kelakuannya gitu loh. Nah oleh karena itu kita harus ngecek. Misalnya di Golkar, siapa di Golkar? Harus dicari pimpinannya yang orang Jawa. Makanya ketika saya dengar Pak Jokowi mau jadi mau jadi pembina Golkar, waduh, apa mau jadi calon presiden lagi? Kepikir sama saya itu ya, satu. Kedua, harusnya Erlangga. Erlangga cukup memenuhi syarat itu, ya. Dia orang Jawa gitu ya, cukup teknokratik dengan Golkar kayak gitu. Tapi kan habis gitu, habis atau dihabisi. Jadi di Golkar sekarang saya tidak melihat tokoh yang muncul, justru di Golkar itu sering tokoh-tokohnya itu di luar Jawa, bukan orang Jawa yang jadi pimpinan Golkar. Misalnya lihat Pak Ica, orang Sumatera gitu ya, JK, Ambar Tanjung, orang Sumatera, JK, orang Sulawesi, kira-kira gitu. Kita bukan rasis, bukan soal itu. Orang Indonesia kelakuannya masih kayak begitu. Dan Artinya mereka, begini, para elit juga paham tentang itu. Prof, apakah artinya begini, kalau orang mau jadi presiden, ini bukan soal gambaran ideal dari seseorang untuk menjadikan Indonesia itu seperti apa, tapi dia harus adaptif dengan situasi Indonesia sendiri sekarang. Gitu. Jadi Bang jangan membayangkan Anda itu sekarang ingin merubah masyarakat Indonesia. Bukan. Anda harus menyesuaikan dengan apa maunya orang Indonesia, dengan pasar. Pemilih itu ya pasar ya. Jadi Anda bukan mau membuat produk baru untuk merubah sikap masyarakat, pemilih masyarakat. Mengapa tidak bisa merubah sifat masyarakat? Atau itu lama. Lebih lama. Butuh 50 tahun. Jadi kalau kita punya satu calon yang kemudian bisa memenuhi kriteria dari sisi substansi, tetapi kulitnya kemudian tidak memenuhi sara yang tadi Mas Saiful, lebih baik nggak usah dimajukan begitu ya? Bukan nggak baik, terbukti tidak bisa. Terbukti tidak bisa.
kita sih ingin. Iya. Misalnya siapa? Saya pernah membayangkan Pak SBY oke lah menurut saya ya, lumayan. Ya. Misalnya pernah saya membayangkan orang kayak Gita Wirjawan. Iya. Oke. Saya ingin dia jadi presiden. Pernah saya membayangkan waktu itu dia ikut konvensi juga. Iya. Nggak lewat, gitu kan? Nggak gampang gitu kayak gitu. Oleh karena itu orang seperti Pak Prabowo, dia orang Jawa, insisten gitu ya. Dia cukup konsisten juga. Terus menerus udah kalah nggak apa-apa, maju lagi kayak begitu ya. Harus ada orang seperti itu dari partai politik. Siapa? Sekarang tadi dari Golkar agak susah, mau dari PDIP ya sekarang. Dari PDIP kita harus melihat bagaimanapun PDIP masih partai paling banyak suaranya kan. Siapa dari PDIP? Ini pertanyaan pada bapak-bapak, ibu-ibu di PDIP. Dan saya yang jawab gitu. Jadi tapi kita berharap kan salah satu resource ya dari partai politik itu. Partai politik salah satunya yang besar adalah dari PDIP. Nah PDIP kan cukup terbuka untuk rekrutmen politik. Buktinya adalah orang seperti Mahfud, orang seperti Ganjar bisa jadi calon, iya kan? Nah harapan tadi ketika muncul Pak Andika, mungkin Pak Andika juga bisa. Tapi kan terbukti di Jawa Tengah belum match antara Pak Andika dengan politik Indonesia pada umumnya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Doncast. Kami masih akan kembali sesaat lagi.